Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Sudah siap ya mengikuti pembelajaran fisika? Nah, untuk hari ini kita masih akan membahas mengenai pengukuran ya. Nah, adapun tujuan pembelajarannya ada 3: menuliskan bilangan hasil pengukuran, menjelaskan prinsip-prinsip pengukuran, dan juga menuliskan hasil pengukuran. Nah, untuk materi yang pertama ada yang disebut dengan angka penting atau biasa disingkat dengan AP. Nah, apa sih itu AP? AP atau angka penting adalah angka yang dihasilkan dari pengukuran dan harus digunakan dalam perhitungan. Nah, angka penting ini terdiri atas angka-angka pasti, yaitu angka yang sudah dipastikan kebenarannya, dan ada angka taksiran, adalah angka yang belum bisa dipastikan kebenarannya, di mana angka taksiran ini adalah deretan angka-angka terakhir yang merupakan taksiran. Nah, untuk aturan angka penting. Nah, di sini yang pertama, semua angka bukan 0 itu adalah angka penting. Contohnya 123 cm. Nah, itu 3 angka ini bukanlah angka penting, angka 0 ya, angka bukan 0. Maka deretan 3 angka ini merupakan angka penting. Kemudian 32,48 cm. Nah, ini juga termasuk, semuanya itu adalah angka penting. Nah, aturan yang kedua, semua angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya 204 second. Nah, itu angka 0 di situ adalah angka penting karena terletak di antara dua angka bukan 0, yaitu angka 2 dan 4. Kemudian 30,09 menit. Nah, itu dua angka 0 itu termasuk angka penting juga karena terletak di antara angka bukan 0, yaitu angka 3 dan 9. Jadi 30,09 itu ada 4 angka penting. Aturan yang ketiga, semua angka 0 yang terletak di sebelah kanan angka bukan 0 itu termasuk AP, kecuali ada penjelasan khusus, misalnya garis bawah di angka terakhir yang masih dianggap angka penting. Contohnya 2350 cm. Nah, di situ mengandung 3 angka penting. Nah, di situ angka 0 itu bukan angka penting karena di depan angka penting yaitu angka 5. Nah, ini ada garis bawah, berarti angka 0 setelah garis bawah itu bukan angka penting. Berarti 2350 ini hanya mengandung 3 angka penting, yaitu angka 2, 3, dan 5. Kemudian 4000 cm. Nah, itu hanya mengandung 2 angka penting karena angka 0 ini ya, angka 0 yang pertama ini terdapat garis bawah, berarti angka 0 setelah garis bawah itu bukanlah angka penting. Jadi 4000 ini hanya mengandung 2 angka penting, yaitu angka 4 dan angka 0 yang pertama, yaitu yang memiliki garis bawah. Berarti itu adalah angka 0 terakhir yang masih dianggap angka penting. Kemudian aturan selanjutnya, semua angka 0 yang digunakan sebagai tempat desimal itu bukan angka penting. Contohnya 0,574. Nah, itu ada 3 angka penting. Angka 0 itu adalah tempat desimal, jadi bukan angka penting. Begitu juga dengan 0,0002 itu hanya 1 angka penting, dan deretan 4 angka 0 itu bukan angka penting karena merupakan tempat desimal. Nah, itu 4 aturan angka penting. Nah, dalam aturan angka penting bisa terjadi pembulatan angka ya. Nah, jadi kalian harus tahu juga aturan-aturan pembulatan. Yang pertama, jika angka yang dibuang pada pembulatan itu adalah angka 5 atau lebih, maka dibulatkan ke atas atau angka sebelumnya itu ditambah 1. Kemudian yang kedua, angka kurang dari 5 dibulatkan ke bawah atau nilainya tetap. Dan yang ketiga, angkanya kalau misalkan tepat sama dengan 5,
maka dibulatkan ke atas jika angka sebelumnya ganjil dan dibulatkan ke bawah jika angka sebelumnya genap. Nah, contohnya di sini bulatkanlah sehingga mempunyai 3 angka penting. Nah, yang pertama 24,48. Nah, ini dibulatkan sampai 3 angka penting, berarti hanya sampai angka 4 ya, 24,4. Nah, angka yang dibuang ini angka 8. Berdasarkan aturan, kalau angka yang dibuang ini lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas, atau angka sebelumnya yaitu angka 4 itu ditambah 1 sehingga dibulatkan menjadi 24,5. Kemudian yang kedua 24,445. Ketika dibulatkan menjadi 3 angka penting, maka ini dibulatkan sampai 24,4. Nah, angka 4 yang dibuang itu kurang dari 5, maka dibulatkannya ke bawah. Jadi angka 4 yang depannya itu tetap nilainya. Jadi dibulatkan menjadi 24,4. Yang ketiga 24,25 dibulatkan 3 angka penting, berarti sampai angka 2. Nah, angka yang dibuangnya tepat angka 5, maka angka depannya itu angka 2 dan 2 itu merupakan bilangan genap, maka dibulatkannya ke bawah atau nilai angka 2 ini tetap, sehingga dibulatkan menjadi 24,2 tetap nilainya ya. Yang keempat 24,25. Nah, ini sama berarti ya, dibulatkan 3 angka penting berarti 24,2 dan angka yang dibuang itu angka 5. Karena di depan angka 5 itu bilangan genap, maka nilainya untuk 2 ini tetap. Dan yang terakhir 24,150. Ini ya, dibulatkan 3 angka berarti sampai 24,1. Nah, ini angka yang dibuangnya angka 5 dan depan angka 5 itu angka 1 yaitu angka ganjil, maka dibulatkannya ke atas. Berarti angka satunya itu ditambah kali 2 tambahkan 1 ya, sehingga hasilnya itu menjadi 24,2. Nah, itu aturan dari pembulatan. Nah, selanjutnya penerapan angka penting pada operasi matematika. Nah, yang pertama operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk operasi penjumlahan dan pengurangan angka penting ini, hasil akhirnya itu hanya boleh terdapat 1 angka taksiran saja. Dan angka taksiran itu ingat ya, angka yang paling akhir dari suatu bilangan. Nah, contohnya di sini 2,34 cm ditambah 0,345 cm. Nah, caranya yaitu masing-masing bilangan harus tentukan dulu angka taksirannya. Nah, bilangan yang pertama 2,34, berarti angka taksirannya adalah angka 4. Nah, kita tandai angka taksirannya ya, garis bawah di bawah angka taksiran. Kemudian bilangan yang kedua 0,345, berarti angka taksirannya adalah angka 5. Kita beri tanda. Selanjutnya jumlahkan seperti biasa. Nah, dimana kalau untuk angka taksiran berarti hasil penjumlahannya juga merupakan angka taksiran. Berarti 5 ini angka taksiran, begitu juga dengan 4. 4 tambah 4 hasilnya 8. 8 ini juga angka taksiran. Nah, selanjutnya ini hasil penjumlahannya adalah 2,685 cm. Nah, dimana angka taksirannya itu mulai dari angka 8 ya, berarti 8 dan 5. Ini angka taksirannya berarti ada 2. Nah, sedangkan aturannya itu harus mengandung hanya 1 angka taksiran. Nah, berarti terjadi pembulatan sampai hanya 1 angka taksiran. Nah, berarti di sini ambil 1 angka taksiran yang paling depan yaitu 2,68. Berarti terjadi pembulatan ya. Nah, ini yang dibuang angka 5, sedangkan di depan angka 5 itu genap, otomatis nilainya jadi tetap ya masih angka 8. Nah, maka ini dibulatkan hasilnya menjadi 2,68 cm yang hanya mengandung 1 angka taksiran. Nah,
Itu untuk penjumlahan, dan pengurangan juga sama persis ya untuk caranya. Nah, ini untuk pengurangan tadi. Yang pertama itu harus tandai dulu masing-masing angka taksiran. Ini angka taksiran bilangan yang pertama adalah angka 6, angka taksiran yang bilangan kedua adalah angka 7. Kurangi seperti biasa, hasilnya ini angka taksiran ya. Kemudian yang 6 ini hasilnya juga angka taksiran. Nah, ini di sini berarti hasil pengurangannya itu mengandung 3 angka taksiran, yaitu angka 2, 5, dan 3. Ini ya ada 3. Nah, tadi sama halnya dengan penjumlahan, hanya boleh mengandung 1 angka taksiran. Berarti ini dibulatkan sampai hanya 1 angka taksiran, yaitu angka 2. Nah, ini lihat di belakang angka 2 ada angka 5. Maka berdasarkan aturan pembulatan, di depan angka 5 itu genap, maka angka 2 ini dibulatkan ke bawah, atau dengan kata lain nilai 2 ini nilainya tetap, sehingga hasilnya adalah 11,22 mm yang hanya mengandung 1 angka taksiran, yaitu angka 2. Nah, selanjutnya untuk operasi perkalian dan pembagian. Nah, ini berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan ya. Untuk perkalian dan pembagian angka penting ini, yaitu hasilnya itu, nah ini harus mengandung AP atau angka penting yang paling sedikit di antara 2 bilangan yang terlibat. Jadi ingat, angka penting yang paling sedikit ya. Contohnya di sini untuk perkalian. Nah, yang pertama berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan tadi. Untuk perkalian dan pembagian, yang langkah pertama itu adalah masing-masing hitung terlebih dahulu jumlah angka pentingnya. Nah, misalkan bilangan yang pertama 8,141, berarti ini mengandung 4 angka penting. Dan bilangan yang kedua itu 0,22, berarti mengandung 2 angka penting. Nah, di sini pilih di antara 2 angka penting ini mana yang paling sedikit. Nah, otomatis yang paling sedikit adalah 2. Berarti nanti hasil perkaliannya harus mengandung hanya 2 angka penting. Setelah itu baru kalikan seperti biasa, dan hasilnya adalah 1,79102. Nah, bilangan ini kalau kita hitung jumlah angka pentingnya adalah 6 angka penting. Nah, ini ada 6 angka penting. Sedangkan menurut aturan ini harus mengandung 2 angka penting. Berarti otomatis bilangan yang ini ya, ini harus dibulatkan sampai 2 angka penting. Berarti kita ambil 2 angka paling depan, 1 dan 7 ya. 1 dan 7. Sedangkan yang dibuang berarti mulai dari angka 9. Nah, angka 9 itu kalau dibulatkan berarti dibulatkannya itu ke atas, dan kata lain angka 7 ini ditambah 1 ya, sehingga hasilnya adalah 1,8. Nah, dimana 1,8 ini mengandung 2 angka penting, jadi sesuai dengan aturan. Itu sama halnya dengan pembagian, juga sama caranya dengan perkalian tadi. Yang pertama, kalian tentukan dulu jumlah angka penting. Misalkan ini 1,432, ini ada 4 angka penting. Dan bilangan yang kedua ada 3 angka penting. Nah, berarti 4 sama 3, berarti yang paling sedikit adalah 3. Berarti nanti hasil pembagiannya harus mengandung 3 angka penting. Nah, setelah itu bagi seperti biasa, hasilnya 0,53432. Nah, kalau kita hitung ini ada 5 angka penting. Berarti kita bulatkan sampai 3 angka penting, yaitu 0,534. Nah, di belakang angka 4 yang dibuang itu angka 3, berarti terjadi pembulatan ke bawah, sehingga hasilnya adalah 0,534 yang hanya mengandung 3 angka penting. Nah, selanjutnya kita ke aspek-aspek pengukuran. Nah, untuk aspek pengukuran ada yang disebut dengan akurasi atau ketelitian, dan ada juga yang disebut dengan presisi atau ketepatan. Untuk akurasi atau ketelitian adalah kesesuaian atau tingkat kedekatan antara hasil pengukuran dan nilai yang sebenarnya.
Sedangkan yang disebut presisi atau ketepatan adalah kemampuan untuk mendapatkan hasil pengukuran yang sama, khususnya pada pengukuran yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Nah, untuk presisi atau ketepatan ini berkaitan dengan pembagian skala terkecil pada sebuah alat ukur, di mana alat ukur yang presisi itu berkaitan dengan penunjukan yang konsisten. Misalnya ini alat ukur penggaris, di mana pada penggaris terdapat dua skala ya, ada skala milimeter dan juga sentimeter. Nah, ini otomatis yang lebih presisi adalah yang skala milimeter, yaitu skala yang terkecil. Kemudian untuk akurasi atau ketelitian ini merupakan parameter penting dalam suatu pengukuran. Misalkan termometer yang akurat akan menunjukkan nilai yang sama atau dekat dengan nilai yang sebenarnya, dan juga akan sensitif dan berespon terhadap perubahan kecil pada temperatur. Nah, itu ya. Nah, ada juga yang disebut dengan kalibrasi. Kalibrasi ini adalah pengembalian nilai fungsi awal dari suatu alat ukur. Nah, misalkan ketika kita akan melakukan pengukuran, nah, misalkan alat pengukurannya ya belum ke angka 0, maka sebelum kita memakai alat tersebut, kita harus mengkalibrasi dulu alat tersebut sehingga skalanya itu dimulai dari angka 0. Kesalahan pengukuran. Nah, otomatis ketika kita melakukan pengukuran, nah ini kita tidak bisa terhindar dari suatu kesalahan ya. Nah, adapun kesalahan pengukuran itu adalah kesalahan-kesalahan pada proses pembacaan dan pengambilan data pada saat pengukuran. Nah, sebutkan kesalahan yang dilakukan oleh orang ini ketika mengukur banyak kayu yang dipegangnya. Nah, kalau kita perhatikan, kesalahan orang ini ya ketika mengukur adalah tidak dimulai dari angka 0. Nah, seperti itu contohnya. Nah, adapun kesalahan pengukuran ini ada yang termasuk kesalahan umum, ada kesalahan sistematis, dan ada juga kesalahan acak. Untuk kesalahan umum ini merupakan keterbatasan dari pengamat. Misalnya kurangnya keahlian ya si pengamat atau pengukur dalam menggunakan alat ukur, dalam membaca skala dalam alat ukur dan sebagainya. Sedangkan kesalahan sistematis adalah kesalahan dari alat ukurnya atau kondisi lingkungan. Misalkan alat ukur yang dipakainya itu sudah tidak layak pakai karena misalkan sudah lama dan kurang sensitif. Dan yang terakhir adalah kesalahan acak, yaitu kesalahan karena adanya fluktuasi halus pada saat pengukuran. Misalnya gerak brown, adanya getaran, dan adanya radiasi ketika kita sedang melakukan pengukuran. Nah, contoh di sini kesalahan umum adalah kesalahan paralaks, yaitu kesalahan pembacaan alat ukur karena posisi mata yang tidak tepat. Nah, misalkan di sini ada 3 posisi mata ya ketika mengukur menggunakan alat ukur penggaris misalkan. Nah, ini dari ketiga pandangan tersebut yang tepat adalah yang tengah, yaitu pandangan mata itu harus sejajar dengan skala. Nah, ini terlihat ya, contohnya di sini ada 3 anak yang sedang melakukan pengukuran menggunakan penggaris. Nah, ini yang tepat itu adalah yang tengah, di mana pandangan atau mata itu sejajar dengan alat ukurnya, skala pada alat ukurnya. Nah, adapun grafik hasil pengukuran di sini, cara mengidentifikasi hasil yang menyimpang dengan cara menggambar grafik. Nah, dari sini kita dengan grafik ini kita bisa melihat hasil yang menyimpang dari hasil pengukuran. Contohnya di situ ada 1 titik yang menyimpang ya. Nah, kemudian dalam pengukuran juga ada yang disebut dengan ketidakpastian pengukuran. Nah, karena disebabkan oleh tadi ya adanya kesalahan-kesalahan yang terjadi atau bersumber dari berbagai sumber ya. Nah, untuk ketidakpastian pengukuran ini tadi karena bersumber dari kesalahan pengukuran tunggal ya. Nah, untuk mengukur ketidakpastian dari pengukuran, nah ini bisa dihitung dengan cara
setengah dari skala terkecil alat ukur. Dan ketidakpastiannya ini simbolnya adalah delta X. Nah, kemudian hasil pengukuran dari suatu pengukuran kita bisa tuliskan yaitu dengan XO min plus delta X, di mana XO ini adalah nilai hasil pengukurannya dan delta X ini adalah ketidakpastiannya, yaitu setengah dari skala terkecil. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan ketidakpastian relatif, yaitu digunakan untuk mengetahui tingkat ketelitian dari pengukuran. Nah, caranya yaitu delta X per XO dikali 100%. Jadi setelah kita menuliskan hasil pengukuran, kita bisa menentukan ketidakpastiannya. Nah, contohnya di sini contoh penulisan hasil pengukuran tunggal. Pengukuran tunggal itu adalah pengukuran yang dilakukan dengan satu kali pengukuran saja. Nah, di sini misalkan pengukuran dengan menggunakan alat ukur mikrometer skrup. Tentukan hasil pengukuran dan ketidakpastiannya dari pengukuran di samping. Nah, yang pertama kita tentukan dulu hasil pengukurannya ya. Nah, ini caranya sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Untuk jangka sorong, tentukan dulu skala utamanya. Berarti yang ini ya. Nah, yang ini kan. Nah, itu bernilai 4,5 mm. Sedangkan skala noniusnya yang ini ya, vertikal. Nah, berarti yang ini bernilai 11. Nah, berarti langsung saja skala noniusnya adalah 0,11 mm. Nah, jumlahkan hasilnya 4,61. Nah, nilai 4,61 ini adalah sebagai XO, yaitu nilai pengukuran. Nah, kemudian kita bisa hitung delta X-nya, yaitu ketidakpastiannya, yaitu setengah kali skala terkecil. Setengah kali skala terkecil dari mikrometer skrup itu adalah 0,01 mm. Berarti delta X-nya adalah 0,005 mm. Nah, kemudian hasil pengukurannya kita tuliskan XO min plus delta X. XO-nya itu tadi 4,61 min plus delta X-nya adalah 0,005 mm. Nah, ini cara penulisan hasil pengukuran untuk pengukuran tunggal. Nah, kemudian cara menghitung ketidakpastian relatif. Tadi dihitung persamaan delta X per XO kali 100%. Delta X-nya ini ya 0,005 dan XO-nya itu adalah 4,61. Hasilnya 0,1%. Nah, itu ketidakpastian relatifnya. Semakin kecil nilai ketidakpastian relatifnya, maka pengukurannya itu berarti semakin teliti ya. Nah, itu mungkin cara penulisan dan perhitungan ketidakpastian relatif. Nah, untuk supaya kalian bisa lebih memahami lagi materi untuk hari ini, coba kalian nanti kerjakan soal latihannya ya. Nah, mungkin itu saja materi yang Ibu bahas untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.